seorang pendeta Yahudi, saya dapatkan namanya di kitab-kitab sirah, salah satunya Khuwairik. Kalau pernah dengar namanya, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, orang ini pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam. Di tanggal 15 Syawal, hari Sabtu, tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Terjadi perang Uhud. Waktu utusan Nabi SAW keliling, lalu mengajak orang-orang untuk berjihad pada saat itu karena pasukan Quraisy sudah mendekati gerbang utamanya kota Madinah di dekat Uhud, maka Khuwairik dengar panggilan itu. Dia pun segera naik ke atas menara benteng Yahudi, karena waktu itu ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di kota Madinah. Maka dia naik ke salah satu benteng itu lalu dia teriak mengatakan, wahai kaum Yahudi, kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah. Kakek-kakek kalian dulu pindah dan hijrah ke kota ini, itu karena tahu dalam kitab Taurat disebutkan ini adalah mahjarun Nabi. Ini kota yang akan hijrah Nabi terakhir. Kenapa kalian tidak mau beriman? Semua cirinya ke Nabi terakhir ada pada orang ini. Mereka bilang orang-orang Yahudi, kami tidak mau karena dia bukan dari Bani Israel. Ini alasan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Karena setelah Nabi Yakub, nabi-nabi datang dari keturunan beliau. Yusuf, ya, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, ya, Isa, Ayub, dan seterusnya. Semua ini alaihissalam dari keturunan Yakub. Dikatakan nabi-nabi Bani Israel. Nanti terakhir baru keluar dari keturunan Ismail, ya, Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka bilang bukan dari Bani Israel, kami tidak mau beriman. Tapi ini alasan saja. Kemudian Khuwairik mengatakan, kalau begitu dalam kitab Taurat kalian menemukan ada wahyu kalau ada nabi di satu lokasi yang berbeda dengan nabi yang sedang berada di lokasi kita, berperang dan berjihad, memanggil, kita harus membelanya. Kenapa Khuwairik bilang ini teman-teman? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi itu hidup sezaman. Seperti Nabi Musa sama Nabi Harun, adik kakak tapi berzaman. Ada juga Nabi Khidir, ya, beda lokasi dakwah tapi sezaman. Kita tahu Nabi Isa, Nabi Yahya, ya, sepupu. Nabi Zakaria termasuk kelas pamannya, juga Nabi. Nabi Ibrahim AS sama ponakannya Nabi Lut, sezaman tapi beda lokasi dakwah. Jadi dalam kitab Taurat itu ada informasi, kalau ada Nabi lain di lokasi lain memanggil jihad, maka kita wajib membantunya. Tapi karena waktu itu hari Sabtu, orang-orang Yahudi bilang hari ini hari Sabtu. Hari kita muliakan, kita tidak mau berperang. Ini cuma alasan. Ringkas cerita, Khuwairik datang sendiri ke masjid, syahadat di tangan Nabi SAW, tobat dari kekufurannya, kemudian beliau ikut berjihad. Selesai perang Uhud, dikumpulkan jenazah semuanya, termasuk ada jenazah Khuwairik. Maka Nabi SAW melihat, lalu beliau heran melihat jenazah ini. Dia mengatakan, ini kata dia orang yang masuk Islam? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Dia masuk Islam waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Belum kena kewajiban sholat. Tapi begitulah keadaan orang-orang yang taubat. Di saat dia taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin antum juga sudah ketahui kisah 90 orang membunuh 99 jiwa. Dia taubat. Yang dilihat adalah akhir daripada perbuatan. Khawatimul amal. Atau amal-amal yang terakhir yang menutup hidup seseorang. Bahkan kita tahu orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah justru dari amal-amal di akhir hidupnya. Dalam beberapa riwayat kata Nabi SAW, kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal, Allah akan menutup hidupnya dengan itu. Jadi kalau mau tahu orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak usah tunggu dia kalau husnul khatimah itu senyum. Atau mengeluarkan bau wangi dari badannya. Bukan itu tolak ukurnya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud, hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Tapi beliau adalah sayyidus syuhada. Pimpinan para syuhada. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan bersih wajahnya, tapi kafir. Bukan itu tolak ukurnya. Tapi amal-amal sebelum meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengeluarkan sebuah statement menarik. Untuk bahan muhasabah beliau. Dan kita juga bisa jadikan sebagai dalil kita pada malam ini. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in
nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali setelah keadaan terbenam matahari seperti kita sekarang ini dan ajalku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Maksudnya tidak ada yang paling aku sesali kecuali sudah menjelang malam nih, tidak ada jaminan hidup lagi besok, tapi ternyata amalku belum bertambah. Sementara ajal makin dekat. Ingat teman-teman sekalian, ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit. 2, 3, 5, 10. Ya, sedikit sekali. Yang masuk ICU lebih sedikit daripada yang lula-lalang di depan rumah sakit. Jangan selalu mengkhayal nanti saya kalau tabrakan masuk ICU baru meninggal dunia. Tidak, saudara. Di YouTube banyak sekali cuplikan orang meninggal mendadak seketika. Lagi jalan, lagi ngobrol. Banyak. Maka hati-hati. Yang bisa menentukan penyelamatan diri adalah kita sendiri. Bahkan Hasan Basri rahimahullah mengeluarkan sebuah statement. Kalau seorang hamba itu Allah sayang, Allah akan coba memberikan dia, Allah akan memberikan dia kesempatan, bukan coba, Allah akan memberikan dia kesempatan untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Beliau mengatakan min alamati i'radullahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khudlalan minallahi azza wajal. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menyia-nyiakannya. Allah tidak butuh. Berarti kalau ada orang yang Allah berikan kesempatan justru dia bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di majelis ilmu seperti ini, dia berzikir, dia bertafakkur mengingat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia isi waktunya dengan hal-hal yang positif, menjenguk orang sakit, dari situ kemana lagi, pergi ke masjid, dari masjid kemana lagi, apa dia selalu sibuk dengan itu, maka berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Tapi kalau kita temukan ada orang yang duduk, buang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, tidak dengar manfaat, tidak mengucapkan manfaat, tidak melihat yang bermanfaat, maka ini berarti kelalaian. Allah inginkan keburukan buat dia. Ini bahaya sekali. Ada Hasan Basri juga ucapkan dalam statement yang lain menarik. Beliau mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kau ini cuma hitungan hari. Setiap kali bertambah satu hari, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Jadi hati-hati. Kemudian juga dalam statement yang lain, Sufyan ats-Tsauri dinasihati oleh seorang ulama lain semasa dengan beliau. Beliau juga ulama. Sufyan ats-Tsauri terkenal ulamanya tabi'in. Ada semasa dengannya namanya Rabi'ah. Juga seorang ulama. Rabi'ah menasihati Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah semuanya. Innama anta ayyamun ma'dudah. Wahai Sufyan, kau ini hanya hitungan hari yang sedikit. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Kalau sudah pergi harimu satu hari, maka sudah pergi sebagian juga dari dirimu. Wa yushiku idza dhahabal ba'd an yadhhabal kull. Kalau sebagian sudah pergi, maka semua akan menyusul. Wa anta ta'lam fa'mal. Sementara kau bisa mengetahui itu. Oleh karena itu beramallah. Beramallah. Banyak orang teman-teman sekalian, dia malas beramal. Dan dia berangan-angan seakan-akan amalan itu hanya akan bisa dia kerjakan kalau dibantu oleh orang lain. Ini mengkhayal. Kapan mau hadir majelis ilmu? Iya nanti. Kenapa enggak ajak saya? Kenapa selalu menggantungkan beramal itu dengan orang lain? Artinya kalau orang tidak ajak, antum tidak hadir di majelis ilmu. Artinya kalau orang tidak ajak qiyamul lail, salat malam, atau misalnya berbuat amal yang lain, sedekah, kita tidak kerjakan. Ini kekeliruan. Harusnya jangan tunggu orang lain mengajak kita. Tapi kita segera selamatkan diri kita. Selamatkan teman-teman. Menyesal. Amal-amal soleh yang kita kerjakan, atau yang luput dari kita, itu akan menjadi penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Baihaqi, bahwasanya orang-orang mukmin pun pada saat masuk di surga, kata Nabi SAW, mereka masih mengenang beberapa amal soleh yang sempat luput mereka tidak kerjakan. Karena kalau mereka kerjakan derajatnya jadi lebih tinggi di surga.
Tapi karena mereka luput, tidak kerjakan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka akhirnya luput dari mereka. Masuk surga iya, tapi banyak peluang yang hilang dari dia. Ada juga sisi lain teman-teman sekalian, orang mau bertobat, tadi kan amal soleh, mau bertobat, tapi sama, butuh jangkauan tangan orang lain. Lalu kalau tidak ada orang yang merangkul dia bagaimana? Kenapa kamu tidak taubat? Iya ya, kapan ya? Jadi menunggu, tunggu ada tanda kutip tangan dari langit memberhentikan dia, tidak mungkin terjadi. Harus dia sendiri menyadarkan dirinya. Kalau kita tidak paksakan diri kita dalam beramal soleh dan paksakan dalam meninggalkan dosa, pastikan teman-teman, syaitan akan berusaha agar tidak tertulis amal soleh di buku amal kita dan terus saja tercatat dengan dosa-dosa. Abdullah bin Abdul Malik menceritakan tentang ayahnya. Abdul Malik seorang yang masyhur ahli ibadah. Dia bilang saya dengan saudara saya kalau lagi jalan dengan ayah kami. Setiap kali kami jalan di satu tempat, pasti ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon itu. Lalu kami berzikir. Tiba di pohon sana ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon sana. Terus sampai kami pulang ke dari tujuan kami. Jadi tidak pernah ada waktu di mana tidak ada zikrullah. Begitu mereka memaksimalkan waktu mereka. Teman-teman sekalian, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, nomor 1715. Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dengan 3 hal. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan dia pun membenci 3 hal dari kalian. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau yang ia ridhohi pertama dari 3 itu adalah kalian selalu menyembahnya. Selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Dari ketundukan kepada ketundukan lain. Kepatuhan kepada kepatuhan yang lain. Dan jangan sampai kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Ya. Dan tidak boleh berpecah-pecah. Berada di bawah bahtera namanya ukhuwah. Berjalan di atas itu. Saling mengingatkan kalau salah, saling mendukung kalau benar. Wa yakrah lakum. Jadi tadi 2 itu adalah ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang ketiga adalah wala tafarraku. Jadi 3 hal itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci wa yakrah lakum qila wa qal. Dan Allah sangat benci 3 hal. Yang pertama adalah berkata sesuatu yang tidak punya sumber atau tidak ada manfaatnya. Kata orang itu, saya dengar seperti ini dan itu, tapi tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat ilmunya, bukan zikrullah, bukan syukur, nggak ada. Ada orang begitu. Bahkan ada orang bersahabat, bertahun-tahun itu aja ceritanya. Diulang-ulangi. Dulu waktu kita masih SD, dulu waktu kita masih SMA, dulu waktu kita tinggal di kompleks sana, terus manfaatnya apa? Kalau antum mau sebutkan sekali cukup. Kalau benar itu mubah, kenapa diulang-ulangi? Kenapa nggak diganti dengan hal yang bermanfaat? Supaya buku amal kita terisi. Maka Allah benci yang pertama, qil wa qal. Suka berkata ini dan itu tapi tidak jelas sumbernya. Dan juga yang kedua adalah wa kathratus su'al. Dan juga banyak bertanya. Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya. Maksudnya, contoh misalnya antum hadir di pengajian begini, ada orang, Masya Allah di sini tidak ada, tapi ini contoh saja. Ada orang, dilihat orang di sebelahnya, bajunya bagus. Merek apa bajunya? Beli di mana? Kalau dia mau beli oke. Tapi kalau tidak mau beli, semua apa yang orang pakai, semua orang apa gerak-gerik orang semua ditanggapi. Pernah lihat orang seperti? Ada ya? Saya pernah lihat orang begitu tuh. Hampir semua ditanggapin sama dia. Apa saja yang dilihat ditanggapin. Dan tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Membuang waktu. Daripada itu berzikir. Bersyukur, beristighfar gitu kan. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Lalu beliau berzikir. Tapi berdiri diri sendiri saja. Ada satu anak muda di sebelahnya yang tanya, wahai imam, kenapa anda berzikir?
Beliau mengatakan, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Beliau tersentuh itu, lalu beliau berzikir. Bukan karena zikir ngantar jenazahnya, tapi beliau tiba-tiba ingat, ini kalau saya meninggal seperti orangnya, saya tidak bisa lagi berzikir nih. Maka beliau isi dengan berzikir. Karena sudah diantar, tidak bisa lagi berzikir. Dan yang ketiga dikatakan wa idha'atul mal. Ini yang Allah benci, membuang-buang harta. Ya. Nggak jelas gitu. Tentang potongan sabda Nabi SAW, qil wa qal, perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah oleh Ibnu Battal, wa huwal iktsaru minal kalami wal irjaf. Banyak bicara dan menyebarkan berita yang membuat orang takut, atau mungkin membuat orang kagum, atau membuat orang tertawa, tapi nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat. Hanya sebatas saja cari simpati orang. Ya. Itu maksud dari qil wa qal yang Allah tidak suka. Nahwa qaulun nas. Seperti perkataan sebagian orang. A'ta fulana atau fulanun kada. Wa mana'a kada. Wal khawdu fima la ya'ni. Seperti orang bilang si fulan memberi ini dan dia tidak dapat itu. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dibicarakan di satu majelis, si fulan itu kemarin tidak diterima kerja. Baik. Terus antum ikut tanggapin. Oh iya, ada juga teman saya tidak diterima kerja. Terus pertanyaan sederhana, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Di buku amal dicatat gak ini? Bermanfaat gak? Itu masalahnya. Daripada antum tanggapin sesuatu yang kosong begitu, oh si fulan tidak diterima kerjanya. Ya sudah, gak ada manfaatnya, antum diam saja. Gak usah ikut-ikutan. Kalau memang harus ada di majelis itu. Daripada kita ikut timpali itu, sama. Dia juga kosong, kita juga kosong. Gak ada gunanya. Tanggapin rumah orang, tanggapin helm orang, tanggapin mobil orang. Di lampu merah, kalau lagi lampu merah, daripada lihat mobil orang mereknya apa, ya, dia pakai helm apa, zikrullah. Gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan. Dengarkan ceramah. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hikayatu aqawilun nas wal bahthi anha. Masuk dalam istilah qal dan qil yang Allah benci tadi, perkataan yang tidak jelas, gak ada sumbernya, gak ada manfaatnya, adalah menceritakan perkataan orang yang banyak. Apa saja dinukil sama dia juga ikut-ikutan. Lalu dia sibuk membahasnya. Padahal tidak ada gunanya bahasan itu. Kama yuqal, seperti kalau diucapkan, qala fulanu kada, wa qila anhu kada, mimma yakrau hikayatahu anhu. Seperti misalnya kata beliau, seseorang mengatakan si fulan berkata seperti ini, dan atau seperti itu. Dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi dalam syarah Sahih Muslimnya, tentang qil dan qal yang Allah tidak suka ini, al-khawdu fi akhbarin nas. Sibuk menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan oleh manusia. Wahikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Ya. Dan menukir berita-berita tentang manusia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti banyak membicarakan aktivitas mereka atau gerak-gerik mereka. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada manfaatnya. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian. Beberapa sikap dari para salafus saleh, bagaimana mereka coba memaksimalkan waktu mereka. Dan bagaimana sebenarnya mereka merasa penting sekali dan pelit dengan waktunya. Pelit. Dinukil dari Sa'id Al-Hariri, beliau mengatakan para salaf ketika berada di waktu siang sibuk memenuhi hajat-hajat mereka yang dibutuhkan dari mencari nafkah. Kalau dibutuhkan, beliau cari nafkah. Para kaum laki-laki karena butuh untuk itu dan diwajibkan. Dan memperbaiki kehidupan mereka. Sedangkan di sore hari atau masuk malam hari, maka mereka dalam keadaan beribadah tanpa berhenti. Bahkan di saat tidur pun, mereka niatkan untuk memberikan hak badan sehingga bernilai ibadah. Dinukil dari kitab Hilya al-Awliya, ya. Jilid 6, halaman 200. Kemudian juga dinukil Amr bin Dinar rahimahullah. Beliau membagi malamnya menjadi 3.
sepertiganya dipakai tidur, sepertiganya berdiskusi, sepertiganya sholat malam. Diskusi masalah ilmiah ya. Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidur malam, itu beliau tidur sambil berdiri. Salah satu dinukil kisah beliau. Meninggal belum 40 tahun kurang lebih ya. Karya ilmiahnya banyak sekali. Tapi beliau kalau dinukil pernah saya dapat kisahnya, beliau kalau mau tidur sambil berdiri, sandar di dinding, kakinya satu diangkat, ya, disandarkan telapak kakinya di dinding, satunya berdiri menopang dia. Sambil pegang kitab dan tidur. Begitu bangun baca kitab. Dan beliau menghabiskan setiap hari membaca 13 kitab di 13 guru. Tema yang berbeda. Jadi kalau antum hadir satu kali begini, beliau 13 guru 13 kitab yang berbeda setiap hari. Mungkin orang bilang, masa ada waktu sih? Iya, Allah bisa berikan keberkahan. Coba renungi teman-teman. Dalam sebuah riwayat dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam Al-Quran 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang antum biasa baca Qul Huwallahu Ahad itu, ya. Beliau khatam. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kita belum terbiasa mengerjakan ibadah itu, pasti kita heran. Kok bisa? Masa sih? Karena kita belum mendapatkan keberkahan daripada ibadah itu. Kalau antum sudah biasakan kerjakan ibadah itu, maka jadi ringan dan berkah. Allah mudahkan. Bisa terjadi. Sulaiman At-Taimi menceritakan, atau Sulaiman At-Taimi diceritakan kisahnya oleh Hammad Ibn Salama, saya terjemahkan langsung saja. Dia katakan, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi, melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi Sulaiman At-Taimi ini didatangi oleh murid-muridnya atau teman-temannya. Mereka mengatakan, kami tidak pernah temukan Sulaiman At-Taimi kecuali dalam ibadah. Lalu dirincikan, di waktu sholat, kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat, kami mendapatinya, ya, beliau sedang berwudu, memperbarui wudu, atau menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, atau duduk di masjid dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Seakan-akan kami tidak pernah melihat beliau bermaksiat sama sekali. Sama bukunya Hilya Aulia, ya. Hilya Aulia ini jilid 3 halaman 28. Jadi bagaimana mereka itu dari amal ke amal, dari amal ke amal, karena sudah faham ini pada saat meninggal nggak ada kesempatan lagi beramal. Dan kita penentu daripada amal itu. Menyesal teman-teman kalau ada amal yang sempat tidak kita berlakukan. Kalau dosa ada peluangnya lalu tidak terjadi, antum melakukan, syukuri itu. Misal ada kesempatan berzina di satu waktu, lalu tidak terjadi. Sekarang kita taubat kepada Allah, jangan sesali. Oh coba dulu saya zina aja, sekarang saya bisa taubat, jangan. Karena setiap dosa ada konsekuensi hukum kan. Bisa ada hukumannya. Justru syukuri kalau tidak terjadi. Tapi kalau amal soleh luput, sesali.